teman-teman semuanya, saya Vida. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Tapi saya tidak membawa buku realnya, jadi saya membaca bukunya dari e-book. Jadi buku ini berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Jadi buku ini ditulis oleh Henry Manampiring atau biasa dipanggil dengan Om Piring. Jadi beliau adalah seorang penulis sekaligus blogger yang aktif di sosial media. Buku Filosofi Teras ini berjumlah sekitar 346 halaman dan diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018. Jadi buku Filosofi Teras ini termasuk ke dalam non-fiksi. Di dalamnya terdiri dari 12 bab. Di bab pertama diawali dengan survei kekhawatiran nasional yang dilakukan oleh penulis melalui metode online. Terus yang selanjutnya adalah tentang dikotomi kendali. Terus mengapa buku ini diberi judul Filosofi Teras. Terus gimana cara kita mengatur persepsi, emosi, tindakan orang lain kepada kita, gimana reaksinya, dan sebagainya. Jadi buku Filosofi Teras ini membahas sebuah filosofi yang dikenal dengan nama Stoa atau Stoicism. Jadi apa sih filosofi Stoicism itu? Filosofi ini adalah sebuah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang berkembang sejak tahun 2300 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu 500 tahun yang lalu. Awalnya saya tertarik dengan buku ini itu karena judulnya yang unik, Filosofi Teras. Filosofi tapi kok teras rumah gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk membacanya. Dan setelah saya membaca, ternyata di awal itu penulis juga menjelaskan bagaimana bisa buku ini itu diberi judul Filosofi Teras. Ternyata ada dua alasan. Yang pertama, karena istilah stoik ini sering diucapkan. Oleh karena itu, penulis memakai terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai judul. Yang kedua, itu diambil dari tempat di mana para filsuf Stoa dulu itu berkumpul dan mendiskusikan filsafat Stoa ini di dalam sebuah teras. Jadi, apa sih isi dari buku Filosofi Teras ini? Jadi, buku Filosofi Teras ini berisi tentang penerapan filosofi Stoa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di dalamnya itu memuat tentang bagaimana cara kita mengatur emosi, cara mengatasi galau, baper, insecure, overthinking, dan segala macam hal yang diderita milenial sekarang di masa kini, dan cara mengatasi banyaknya problem yang kita alami di kehidupan. Buku ini juga mengajarkan kita hidup sebagai manusia harus bisa hidup selaras dengan alam, atau simpelnya kita bisa legowo atau lapang dada menerima sabda alam dan fokus saja dengan hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Buku ini juga mengajarkan kepada kita untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan dari dalam kita sendiri, yaitu tadi dengan fokus pada hal-hal yang memang bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Contoh simpelnya, jadi pas kita mau berangkat kerja atau kuliah, ternyata di pagi hari itu hujan. Yang kita lakukan adalah menunggu di depan rumah sambil ngomel-ngomel di depan rumah, ngobrol dengan hujan yang tidak bersalah. Jadi menurut buku ini kita tidak seharusnya melakukan hal itu. Kita tidak bisa menyalahkan keadaan atau cuaca karena hujan, dan yang bisa kita lakukan adalah mencari solusi agar kita bisa berangkat kuliah atau kerja dengan selamat dan tepat waktu. Dan setidaknya ada 3 amanat penting yang saya dapatkan setelah membaca buku ini. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Jadi apa sih dikotomi kendali itu? Dikotomi kendali adalah pembedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Contoh dari hal yang bisa kita kendalikan yaitu pikiran kita, emosi kita, persepsi kita kepada orang lain, dan tindakan kita kepada orang lain. Dan yang tidak bisa kita kendalikan, contohnya cuaca tadi, cuaca hujan, kondisi, musibah, persepsi orang lain kepada kita, tindakan orang lain kepada kita, itu semua di luar kendali kita. Kemudian yang kedua adalah baik buruknya suatu hal itu tergantung pada penafsiran jiwa kita, atau simpelnya tergantung persepsi atau sudut pandang kita terhadap hal tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah segala hal yang menimpa kita, yang terjadi di hidup kita itu sifatnya indifferent atau netral. Jadi
Hal itu bisa menjadi baik atau buruk karena persepsi kita atau karena reaksi kita pada hal tersebut. Jadi teman-teman, ada beberapa kelebihan dari buku ini yang bisa saya utarakan. Yang pertama adalah tulisannya ringan dan mudah dipahami. Meskipun buku filosofi teras ini membahas tentang filsafat, yang kalau kita dengar kata filsafat itu kayak pusing, berpikir dalam, katanya susah dipahami, tapi di buku ini tidak. Buku ini dijamin kalau kalian membacanya tidak akan mengerutkan dahi karena tidak mengerti bahasanya, karena bahasanya kekinian banget, relevan banget buat kaum milenial saat ini. Yang kedua, adanya ilustrasi-ilustrasi simple dan menarik yang mendukung tulisan si penulis. Jadi ilustrasi ini karya Levi Lesmana and I like it so much. Dan yang ketiga adalah adanya intisari dari setiap bab. Jadi di awal bab itu pasti nanti ada satu kalimat yang jadi point of interest atau kutipan-kutipan dari para tokoh filosofi Stoa ini. Dan di akhir bab pun si penulis memberikan poin-poin penting dari bab tersebut. Jadi kita kayak dikasih rangkuman biar kita mudah mengingat gitu. Terus yang keempat itu adanya riset atau review yang dilakukan oleh si penulis. Contohnya tadi survei kekhawatiran nasional yang dilakukan secara online. Selain itu juga ada beberapa wawancara yang dilakukan oleh si penulis dengan para psikolog, influencer, bahkan orang-orang muda yang bertalenta yang menerapkan filosofi Stoa dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah adanya sentuhan personal experience, jadi pengalaman pribadi dari Om Piring sendiri ketika beliau menerapkan filosofi Stoa ini dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi intinya teman-teman, buku ini rekomen banget buat kalian yang sering merasa khawatir, cemas, insecure, overthinking, dan kebanyakan masalah, jadi marah-marah di sosial media dan seterusnya. Melalui buku ini, kita juga dikasih tahu kalau filosofi pada zaman dahulu pun masih relevan dan masih bisa diterapkan dengan masa kini. Dan kita rasa problem manusia juga sama-sama aja tentang mengontrol emosi mereka, reaksi mereka, dan seperti itu. Jadi buku ini sangat berguna banget bagi kalian yang mau menjaga kesehatan mental kalian. Oke teman-teman, jadi sekian dulu review buku dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. See you next time and bye.